Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Herneti. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas masih berkaitan dengan fungsi, yaitu fungsi komposisi. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi, tolong perhatikan ilustrasi berikut. Di sini kita misalkan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 8. Seandainya, jika di sini ibu tanyakan F2, maka setiap X pada fungsi Fx itu akan kita ganti dengan 2. Jadi F2-nya 2 dikali 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 ditambah 8. Seandainya kalau ditanya F3, maka di sini setiap X-nya kita ganti dengan 3. 2 dikali 3 kuadrat dikurang 3 dikali 3 ditambah 8. Seandainya kalau ditanya F negatif 5, maka setiap X-nya kita ganti dengan negatif 5. 2 dikali negatif 5 kuadrat dikurang 3 dikali negatif 5 ditambah 8. Seandainya kalau F segitiga, maka setiap X-nya bakalan kita ganti dengan segitiga. Maka 2 segitiga kuadrat dikurang 3 dikali segitiga ditambah 8. Kalau seandainya diganti dengan persegi, maka F persegi sama dengan 2 dikali persegi kuadrat dikurang 3 kali persegi ditambah 8. Seandainya kalau diganti dengan fungsi juga, F dalam kurung Gx. Berarti setiap X-nya kita ganti dengan Gx. 2 dikali Gx kuadrat dikurang 3Gx ditambah 8. Bentuk dari percampuran dua fungsi inilah yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Seperti ada fungsi f, ada fungsi g. Kemudian dia dikomposisikan atau disatukan seperti f dalam kurung gx. Yang biasanya nanti disimbolkan dalam bentuk f komposisi gx. Atau ini dapat juga dibaca dengan f bundaran gx. Jadi ini boleh dibaca komposisi atau dibaca bundaran Gx ya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh 1. Pada contoh 1, jika F dan G dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan 3x dikurang 4 dan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, tentukan A. F komposisi Gx, B. G komposisi Fx. Atau di sini ditanyanya F bundaran Gx, B G bundaran Fx. Untuk menjawab contoh yang pertama, kita di sini tadi diketahui ada Fx-nya 3x dikurang 4, kemudian Gx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Yang pertanyaan pertama yaitu F bundaran Gx atau F komposisi Gx. Jadi di sini F-nya kita keluarkan, buka kurung siku, baru di dalam kurung sikunya kita tulis Gx. Jadi bentuk bundaran itu bisa kita ubah menjadi F dalam kurung Gx. Kemudian di sini, tadi ingat ya, ketika setiap misalnya ada F2, maka setiap X-nya diganti dengan 2. Kalau seandainya di sini F dalam kurungnya Gx, berarti setiap X pada F itu bakalan kita ganti dengan Gx. Perhatikan di sini fungsi F-nya mana? Fungsi F-nya yaitu 3x dikurang 4. Jadi yang di samping 3 ini, variabel dari 3 ini, variabel X pada 3 ini, itu yang bakalan kita ganti dengan Gx. Maka di sini berubah 3Gx dikurang 4. Karena yang F di depannya ya. Kemudian masukkan 3, tadi nilai Gx berapa? Nilai Gx-nya 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Jadi 3 dikali 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dikurang 4. Jadi 4 yang di atas turun ke bawah. Kemudian kalikan. 3 dikali 2x, 6x kuadrat. 3 dikali 4x, 12x. 3 dikali negatif 5, negatif 15. Kurang 4. Selesaikan mana yang sama, yang sejenis sukunya, maka itu yang diselesaikan. 6x kuadrat sendiri, maka biarkan 6x kuadrat. 12x juga sendiri, tambah 12x. Negatif 15, negatif 4. Berarti ada negatif 19. Jadi di sini F komposisi Gx sama dengan
6x kuadrat ditambah 12x dikurang 9. Oke, sekarang kita jawab yang B. Yang B di sini pertanyaannya berkebalikan. Tadi F bundaran G, sekarang G bundaran Fx atau G komposisi Fx. Jadi yang di depannya G ya. Kayak seperti tadi berarti G buka kurung Fx. Ingat tadi kalau kita mau mengganti, kita ya perhatikan fungsi yang di depan. Kalau tadi fungsi F yang di depan, maka F yang jadi pusat perhatian. Tapi kalau pada soal yang kedua ini, huruf G yang di depan, maka fungsi yang diperhatikan adalah fungsi Gx. Fungsi Gx di sini 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Maka setiap x pada fungsi Gx itu bakalan kita ganti dengan yang di dalam kurung. Kita ganti dengan Fx. Maka setiap x pada fungsi Gx akan diganti dengan Fx. Maka di sini 2 tetap, x-nya kita ganti dengan Fx kuadrat ditambah 4, x-nya kita ganti dengan Fx dikurang 5. Nah, perhatikan di sini, masukkan nilai Fx-nya 2 tetap dalam kurung 3x dikurang 4 kuadrat ditambah 4, Fx-nya kita ganti 3x dikurang 4 kurang 5. Nah, kuadratkan dulu. 2 tetap, buka kurung. 3x dikurang 4 itu kuadrat, jadi kita kuadratkan 3x kuadrat, maka 9x kuadrat. Pakai cara cepat aja ya. 3 dikali negatif 4 dikali 2, berarti negatif 24x. Baru negatif 4 kuadrat 16 ya. Nah, untuk teknik cepatnya dalam mengkuadratkan ini, tolong kembali buka pelajaran SMP-nya ya. Jadi ini 3x dikuadratkan 9x kuadrat. 3 dikali negatif 4 dikali 2 berarti negatif 24x. Baru negatif 4 kuadrat berarti positif 16. Tutup kurung. Kemudian yang sebelahnya juga dikalikan ke dalam. 4 dikali 3x berarti 12x. Positif 4 dikali negatif 4 berarti negatif 16 dikurang 5 ya. Kemudian kalikan ke dalam kurung angka 2-nya. 2 dikali 9x berarti 18x kuadrat. Ya, 2 dikali 9x kuadrat berarti jadinya 18x kuadrat. 2 dikali negatif 24x berarti negatif 48x. 2 dikali 16 berarti positif 32. 12x-nya turun, negatif 16 turun, negatif 5 juga ikut turun. Berarti tinggal di sini 18x, negatif 48x. Dekatkan yang sejenis, mana pasangan dari x, ada 12x. Jadi tambah 12x, tambah 32, kurang 16, kurang 5. 18x kuadrat sendiri, negatif 48x ditambah 12x, itu berarti 36x. 32 kurang 16, kurang 5, hasilnya 11. Jadi di sini kita peroleh G bundaran Fx atau G komposisi Fx sama dengan 18x kuadrat dikurang 36x ditambah 11. Kemudian ini kita masuk lagi contoh 2. Contoh 2 ini untuk kasus yang sedikit berbeda. Contoh 2 ini kasus seandainya kalau yang tadi kan kita diketahui Fx, diketahui Gx, terus yang ditanya F bundaran G atau G bundaran F. Sekarang berkebalikan. Bundarannya yang diketahui atau komposisinya yang diketahui, salah satu fungsinya juga diketahui, maka salah satu fungsinya yang ditanya. Sebagai contoh untuk contoh 2, diketahui Fx sama dengan 3x ditambah 2. Tentukan Gx jika F komposisi Gx sama dengan 17 dikurang 12x. Nah, jadi perhatikan di sini pada contoh 2 yang diketahui Fx 3x tambah 2, kemudian F bundaran Gx 17 dikurang 12x. Nah, jadi yang tidak ada apa? Gx. Jadi pertanyaannya ini untuk Gx. Atau ini nanti dapat kalian aplikasikan pada soal yang ditanyanya itu yang di belakangnya. Kadang kan fungsi bisa juga dibalik menjadi G bundaran F atau H bundaran G gitu. Jadi ini untuk cara ini digunakan untuk yang jika ditanya itu fungsi yang keduanya. F bundaran Gx berarti G-nya gitu kan, yang keduanya ya. Untuk menyelesaikan soal ini berarti dari yang kita ketahui ada F bundaran Gx sama dengan 17 dikurang 12x. Tadi kalau bundaran kita ganti
F buka kurung GX sama dengan 17 dikurang 12X. Tadi perhatikan, ingat awal-awal penjelasan bahwa kalau FGX berarti setiap X pada F kita ganti dengan GX. Maka di sini karena fx-nya 3x tambah 2, maka 3 kali GX ditambah 2 sama dengan 17 dikurang 12x. Berarti 3GX tinggal, positif 2 pindah jadi negatif 2. Jadi 17 dikurang 12x dikurang 2. 3GX tetap, yang sejenis berarti 17 sama negatif 2. Jadi 17 dikurang 2, 15. Negatif 12x tetap. GX tinggal, berarti tinggal 15 dikurang 12 bagi 3. Sama-sama bisa dibagi 3, 15 sama 12, maka pisahkan. 15 bagi 3 dikurang 12x bagi 3. 15 bagi 3, 5. 12x bagi 3, negatif 4x. Berarti di sini dapat nilai GX-nya 5 dikurang 4x. Sekarang kita masuk contoh 3. Contoh 3, kalau tadi untuk yang ditanyakan yang kedua atau yang di belakang, sekarang ini pertanyaannya jika fungsi yang ditanya itu yang hilang itu yang di depan. Jadi untuk contoh 3, diketahui fungsi fx sama dengan diketahui fungsi gx sama dengan 3x ditambah 2. Tentukan fx, ya kan? Jika f bundaran gx sama dengan 8 dikurang 6x. Jadi diketahui fungsi gx sama dengan 3x ditambah 2. Tentukan fx jika f bundaran g sama dengan 8 kurang 6x. Jadi sini yang ditanyanya f yang di depan ya. Jadi teknik ini dapat kalian gunakan nanti untuk jika pertanyaannya fungsi yang di depannya. Jadi cara kerjanya, ambil f bundaran gx sama dengan 8 dikurang 6x. Seperti tadi, berarti setiap f bundaran gx itu kan berarti jadinya f buka kurung gx sama dengan 8 dikurang 6x. Sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan dulu gx yang diketahui. Di sini ada diketahui gx sama dengan 3x ditambah 2. Kita misalkan GX ini dengan satu huruf, yaitu huruf P. Maka di sini P boleh, huruf lain pun boleh ya. Tapi di sini Ibu misalkan dengan GX sama dengan P sama dengan 3X ditambah 2. Kemudian 3X ditambah 2 sama dengan P. Kita cari nilai X-nya. Jadi 3X sama dengan P dikurang 2. X sama dengan P dikurang 2 per 3. Jadi kita simpan dulu untuk nilai X sama dengan P dikurang 2 per 3. Kita kembali tadi F dalam kurung GX sama dengan 8 kurang 6X ya. Sekarang F kita tetap, F tetap. Kemudian GX tadi nilainya berapa? 3X tambah 2. Jadi masukkan dalam kurung GX itu kita ganti dengan 3X tambah 2 sama dengan 8 dikurang 6X. Tadi 3X tambah 2 kita misalkan dengan huruf P. Maka di sini diganti F dalam kurung P sama dengan 8 dikurang 6. Nilai X berapa? P dikurang 2 bagi 3. Maka di dalam X-nya kita ganti P dikurang 2 bagi 3. Jadi FP sama dengan 8 tetap. Di sini dikali. Negatif 6 kali P, negatif 6P. Negatif 6 kali negatif 2, positif 12 bagi 3. Samakan penyebut, FP tetap, berarti samakan penyebut, sama-sama dibagi, sama-sama penyebutnya 3 ya. Jadi 3 bagi 1, 3 kali 8, positif 24, dikurang 6P ditambah 12. Yang sebelahnya kan tetap, karena 3 bagi 3, 1 kali negatif 6P tambah 12, berarti tetap negatif 6P tambah 12. FP sama dengan, yang sejenis 24 sama 12, 24 tambah 12, 36. Dikurang 6P bagi 3. FP sama dengan, pisahkan 36 bagi 3, dikurang 6P bagi 3. Berarti FP sama dengan 36 bagi 3, 12. 6 bagi 3, negatif 2P. Berarti di sini FP sama dengan 12 dikurang 2P. Seandainya kalau
P-nya ini Ibu ganti dengan X, berarti Fx sama dengan 12 dikurang 2X. Maka kita dapat nilai Fx-nya. Tetapi selain cara manual yang seperti Ibu jelaskan ini, ada rumus cepat yang dapat kita gunakan ketika misalnya ketika kita ingin menyelesaikan persoalan atau soal yang misalnya hilang di depan atau hilang di belakang ini. Untuk soal yang pertanyaannya itu di belakang, maka kita dapat gunakan rumus seandainya ini yang diketahui f dot gx, kemudian diketahui fx, yang ditanya gx, berarti kan yang di belakang yang ditanya. Berarti rumus yang kita gunakan dapat gx sama dengan f inverse bundaran f dot gx. Jadi f inverse kita cari dulu f inverse, kemudian kita komposisikan dengan f dot gx. Tetapi kebalikan, kalau yang diketahui f dot g-nya, f bundaran g-nya, kemudian gx yang diketahui, yang ditanya fx, maka rumusnya juga berbeda. Jadi fx sama dengan f bundaran gx, kita komposisikan dengan g inverse. Jadi kebalikan. Jadi ini cara cepatnya. Jika bisa kita gunakan cara cepat ini ketika misalnya cara manualnya terasa sedikit lebih sulit. Tapi kalau misalnya kita tidak ingat, maka kalau kita tidak ingat rumus, maka kita dapat menggunakan cara manual. Jadi gini ya, kalau yang ditanya yang di belakang, maka rumus yang digunakan bisa yang diketahuinya itu dulu f inverse gx sama dengan f inverse bundaran f dot gx. Kalau yang ditanyanya yang di depan, berarti fx sama dengan f bundaran g, dikomposisikan dengan G inverse X. Jadi untuk misalnya contoh mengenai penggunaan rumus ini mungkin bisa Anda cari pada sumber lain, atau jika sempat nanti ada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.